Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 21 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengar dan membaca firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita agar kami yang miskin dalam roh mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silahkan Ibu Gladys. Shalom, selamat pagi. Renungan hari ini berjudul Orang yang miskin dalam roh mewarisi kerajaan. Ayat inti terdapat di dalam Matius 5 ayat 3 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Kristus rindu untuk mengisi dunia dengan kedamaian dan sukacita yang akan menjadi gambaran dari apa yang ditemukan di surga. Dari bibir ilahinya, dengan penuh dan kepastian, turunlah kelimpahan berkat yang menunjukkan Dia sebagai sumber segala kebaikan, dan bahwa itu adalah hak prerogatifnya untuk memberkati dan mengesankan pikiran dengan segala keadaan. Dia sibuk dalam pekerjaannya, yaitu hal-hal yang suci, dan harta yang kekal ada di bawah perintahnya. Dia tidak menahan-nahan untuk memberikannya. Bukanlah merampok baginya ketika melakukan pekerjaan Allah. Dalam berkat-Nya, Dia merangkul mereka yang bekerja bagi kerajaan-Nya di dunia ini. Dia telah membawa ke dalam dunia setiap berkat yang penting bagi kebahagiaan dan kegembiraan setiap jiwa. Dan sebelum pertemuan besar itu, Dia mempersembahkan kekayaan kasih karunia surga, harta yang terkumpul dari Bapa yang kekal dan abadi. Dia menentukan mereka yang akan menjadi ahli waris Allah dan pewaris bersama dengan dirinya. Dia menyatakan secara terbuka pilihan-pilihan penyembahnya dan memberikan mereka tempat mereka dalam pelayanannya sebagai satu dengan dirinya. Mereka yang memiliki karakter yang ditentukan akan berbagi dengannya dalam berkat dan kemuliaan serta kehormatan yang akan datang kepadanya. Dia yang merasa utuh, yang berpikir bahwa dia cukup baik dan puas dengan kondisinya, tidak berusaha untuk mengambil bagian dalam kasih karunia dan kebenaran Kristus. Orang sombong merasa tidak membutuhkan, dan karena itu menutup hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang Dia berikan. Tidak ada ruang bagi Yesus di dalam hati orang semacam itu. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak mungkin menyelamatkan diri mereka sendiri atau dari diri mereka sendiri melakukan tindakan yang benar adalah orang-orang yang menghargai bantuan yang dapat diberikan Kristus. Mereka adalah orang miskin dalam roh yang Dia nyatakan diberkati. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa mereka yang miskin dalam roh mewarisi kerajaan sorga. Hal ini berdasarkan Matius 5 ayat 3. Nah, ayat ini agak berbeda terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Mari kita lihat. Dalam bahasa Indonesia disebutkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
sementara dalam bahasa Inggris disebutkan berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Nah, renungan hari ini menjelaskan tentang miskin di dalam roh. Apakah makna miskin dalam roh tersebut? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Spirit of Prophecy Volume 2 halaman 204 paragraf 2. Berkata, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang miskin dalam roh adalah mereka yang tidak mengklaim jasa pribadi dan tidak membanggakan kebajikan dalam diri mereka sendiri, menyadari ketidakberdayaan mereka dan sangat diyakinkan akan dosa. Mereka tidak menaruh iman pada upacara lahiriah belaka, tetapi menyerahkan diri mereka kepada Yesus yang maha benar dan maha pengasih. Inilah makna orang yang miskin di dalam roh. Bukan diri sendiri yang diandalkan, tetapi Yesus. Kemudian Roh Nubuat melanjutkan dalam The Story of Jesus halaman 60 paragraf 4. Berbunyi, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, kata Kristus. Matius 5 ayat 3. Orang miskin dalam roh adalah mereka yang mengetahui keberdosaan dan kebutuhan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa dari diri mereka sendiri mereka tidak dapat melakukan hal yang baik. Mereka merindukan pertolongan dari Allah dan kepada mereka berkat-Nya diberikan. Sungguh suatu nasihat yang baik sekali bagi kita. Adakah kita miskin dalam roh? Adakah kita sadar akan kondisi kita? Adakah kita rindu pertolongan dari Allah? Roh Nubuat menambahkan dalam Testimonies for the Church Volume 2 halaman 631 paragraf pertama. Berkata, khotbah Kristus di atas bukit menyatakan siapa yang benar-benar diberkati. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, mereka yang tidak meninggikan diri, tetapi jujur dan rendah hati, tidak terlalu sombong untuk diajar, tidak angkuh dan ambisius untuk kehormatan dunia, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Inilah makna miskin dalam roh, yaitu sadar akan ketidakberdayaan kita, dan karenanya bergantung sepenuhnya kepada Bapa di dalam Anaknya. Hal yang serupa telah dinyatakan dalam renungan hari ini, khususnya dalam paragraf 3. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Welfare Ministry halaman 176 paragraf 2, yang menyatakan, dalam Matius kita membaca, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kemiskinan roh menandakan kekayaan yang disediakan oleh kekayaan kasih karunia Allah. Jelas, kita harus sadar akan kemiskinan kita agar kita dapat menerima kekayaan kasih karunia Allah yang melayakkan kita untuk mewarisi kerajaan sorga. Apakah kasih karunia Allah itu dan apakah hubungannya dengan miskin dalam roh? Berikut ini Roh Nubuat menjelaskannya dalam Selected Messages buku pertama halaman 328 paragraf 1. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Ada kepenuhan kasih karunia di dalam Allah, dan kita boleh memiliki roh dan kuasanya dalam ukuran besar. Jangan memakan sekam pembenaran diri, tetapi pergilah kepada Tuhan. Dia memiliki jubah terbaik untuk dikenakan kepadamu, dan lengannya terbuka untuk menerima. Kristus akan berkata, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kenakan padanya pakaian pesta. Kasih karunia Allah itu adalah roh dan kuasa Allah yang diberikan kepada kita dalam ukuran yang besar. Bagaimana caranya untuk menerima kasih karunia Allah tersebut? Dengan datang kepada Yesus. Sebab Yesus punya jubah terbaik untuk dipakaikan kepada kita, yaitu jubah kebenarannya atau pakaian pesta. Dan hanya mereka yang mengenakan pakaian pesta yang dapat mewarisi kerajaan sorga. Jadi, inilah hubungannya miskin dalam roh dengan mewarisi kerajaan sorga. Kita yang miskin dalam roh sadar akan keberadaan kita yang miskin dan tidak berdaya, datang berserah kepada Yesus, lalu menerima roh dan kuasa Bapa melalui Yesus, yaitu jubah kebenarannya, dan itulah yang melayakkan kita untuk mewarisi kerajaan sorga.
Sebab hanya satu yang kita bawa ke dalam kerajaan sorga, yaitu karakter. Dan jubah kebenaran Yesus itu adalah karakternya. Christ Object Lesson, halaman 311 paragraf 4 menjelaskan, jubah ini yang ditenun pada alat tenun sorga tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya menciptakan karakter yang sempurna, dan karakter ini Dia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, Yesaya 64 ayat 6. Perhatikan, jubah karakter Kristus tersebut tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Artinya, tidak ada secuil pun andil kita. Kita sadar bahwa kita miskin dalam roh. Kesempurnaan karakter kita sepenuhnya dari Yesus. Itulah jubah yang Yesus ciptakan dalam kemanusiaannya. Itulah jubah kebenaran Yesus yang adalah kasih karunia Allah bagi kita. Itulah jubah kebenaran Yesus yang adalah kasih karunia Allah bagi kita. Sebab tidak ada sedikit pun andil kita di dalamnya, tapi Allah karuniakan kepada kita. Lalu, apa hubungannya jubah kebenaran Yesus dengan roh? Sketches from the Life of Paul, halaman 296 paragraf pertama, menjelaskan. Roh Kristus akan mengerahkan kuasanya yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter semua orang yang akan taat dan setia. Inilah hubungannya jubah kebenaran dan roh, yaitu roh Kristus. Roh Kristuslah yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter, yaitu dengan menggantikannya dengan karakter Yesus, yang adalah jubah kebenarannya Yesus. Dan hanya orang yang miskin dalam roh yang menerima jubah kebenaran Yesus ini oleh kehadiran roh Kristus, sehingga mereka layak mewarisi kerajaan sorga. Karenanya perhatikan saudaraku dalam Tuhan, jubah kebenaran Kristus adalah sama dengan karakter Kristus yang sempurna. Lalu, yang menyempurnakan karakter kita adalah roh Kristus. Karenanya, jubah kebenaran Kristus yang adalah karakter Kristus yang sempurna adalah roh Kristus itu sendiri. Apakah ada disebutkan tentang Allah roh dalam hal ini? Tidak ada. Karenanya, yang miskin dalam roh akan menerima karunia roh Kristus dalam hidupnya. Tentukan pilihan saudara. Dan jika saudara mau selamat, pilih roh Kristus dan buka hati agar Yesus masuk ke dalam hati kita dan ubahkan karakter kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Makna miskin dalam roh penting bagi kami. Karena kemiskinan kami itulah Allah mengaruniakan kekayaan kasih karunia-Nya kepada kami, yaitu kuasa dan roh-Nya, yang diwujudkan melalui anak-Nya, melalui jubah kebenaran Kristus yang dipakaikan kepada kami, dengan percaya bahwa roh Kristuslah yang tinggal dalam hati kami dan mengubahkan serta menyempurnakan karakter kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Ubahkan kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.